Shalom. Damai di bumi, damai di surga, damai di hati. Seiring bunyi lonceng yang berdentang, musik pun telah berganti. Namun nyanyian yang sama masih terdengar. Ya, Raja Damai telah lahir. Itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada gembala-gembala yang berada di padang Efrata, katanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus di kota Daud. Saat ini, dengan penuh sukacita dan kesederhanaan, kami jemaat GBI Bukit Taas turut merayakan akan hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, karena telah meringankan langkah kaki untuk datang beribadah bersama dengan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, baiklah ibadah kita pada malam hari ini kita mulaikan. Biar kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk dalam ibadah.
kasih dan anugerah umat kami nyata dalam hidup kami. Bahwa para undangan hadir di sini kami bersuka cita untuk memberikan kami sukacita, puji pujian. Kami menyembah Tuhan dalam doa dan kebenaran. Oleh karena itu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami malam ini. Pimpinlah kami semua dari permulaan pertengahan sampai selesai sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup kami. Semua yang ambil bagian dalam pekerjaan itu Kau urapi mereka secara khusus, baik MC, pemain musik, dan hamba Tuhan yang nanti. Tuhan, shalom Elohim. Shalom Elohim. Apa kabar saudara? Dahsyat.
bersama oleh Bapak Perubahan. Tuhan menjawab doa dunia yang berlari di waktu yang tepat.
oleh karena percaya Yesus menang lebih dari yang mendoakan Yesus menang lebih dari yang mengharapkan dengan caranya di waktu yang tepat Tuhan melihat menjadikan semua lebih dari yang mendoakan Yesus menjawab lebih dari yang mengharapkan caranya di waktu yang tepat Tuhan melihat dia jadikan lebih dari yang mendoakan Yesus menjawab lebih dari yang mengharapkan di waktu yang tepat Tuhan melihat dia jadikan semua Yesus menolak lebih dari yang mendoakan Yesus menjawab lebih dari yang mengharapkan dengan caranya di waktu yang tepat Tuhan melihat dia jadikan semua lebih dari yang mendoakan Yesus menjawab lebih dari yang mengharapkan dengan caranya di waktu yang tepat Tuhan melihat dia jadikan semua Tuhan yang besar yang yang
kasih di dalam Yesus Kristus, kita akan sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tak putus-putusnya ya Tuhan kasih setiamu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kau masih memberikan lagi kami nafas hidup, bahkan kekuatan dan kesehatan Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh lagi terkumpul di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Kami bersama-sama ya Tuhan akan mendengar, dan kami mohon Tuhan Engkau hadir agar supaya firman Tuhan yang kami mendengar kami boleh pahami itu ya Tuhan, dan kami boleh laksanakan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun profesi yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus Allah Bapa yang ada di dalam surga, berfirmanlah Engkau pada saat ini ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada ibadah ini, ibadah dalam rangka memperingati kelahiran Yesus Kristus yang dilaksanakan oleh Jemaat Betel Bukit Tas pada saat ini. Saya ambil pembacaan ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Bunyinya demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara kasih di dalam Yesus Kristus, saya mengambil satu ayat untuk pembacaan Alkitab kita pada saat ini, sekaligus kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Itu sejak tanggal 1 Desember sampai saat ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus itu dengan Pendeta Melki, anak saudara sungguh, mama saya dan orang tua dari anak saudara saya yang ada beberapa, ada Ibu Dena, Melki, Yofte, Alfa, 5 saudara mereka bersyukur. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita merayakan perayaan kelahiran Yesus Kristus ini tentu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dengan bencana-bencana yang kita coba saksikan melalui media elektronik, media cetak, bahkan sekarang lebih kita melihat di medsos, media sosial, di mana-mana ada bencana. Dan ya kita yakini bersama, tentu ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi kita yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Dan Alkitab ini, serahkanlah segala kekhawatiran, sehingga Tuhan akan menjaga dan memelihara saudara dan saya. Di samping dia merasa khawatir, merasa cemas, tetapi apa yang Tuhan nyatakan kepada Yusuf, Yusuf sendiri mengikuti sesuai dengan ajaran atau perintah melalui Yesus Kristus, melalui Allah sendiri. Khawatir dalam bahasa Ibrani adalah za dan ra. Nah, jadi pengertian khawatir ini dalam kamus bahasa Indonesia, jadi ini adalah sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas
suatu masalah atau situasi. Coba melihat apa yang dialami oleh Salomo sendiri. Sebagai pengantar saja, Salomo menulis hidup aku ini ketika berusia muda, Amsal pada usia setengah tua, dan kitab pengkhotbah pada tahun akhir hidupnya. Jadi pengaruh yang bertumbuh dari kemerosotan rohani, penyembahan berhala, hidup memuaskan dirinya, dan akhirnya membuat Salomo kecewa dengan kenangan materialisme yang sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Salomo sendiri diberikan kesejahteraan oleh Allah Bapa yang ada di dalam surga. Tetapi apa yang dia minta kepada Allah Bapa di surga adalah hikmat. Hikmat sendiri itu padanan kata dengan kecerdikan, kebijaksanaan. Saya juga sedikit menyinggung kenapa Salomo sendiri penuh dengan kekhawatiran. Padahal Allah sendiri memakai dia untuk supaya dia tenar di hadapan manusia yang banyak mengambil suatu hal yang tentu menjadi satu kebahagiaan kepada Salomo sendiri. Tetapi apa yang dirasakan oleh Salomo tentu tidak cukup untuk itu. Dia meminta kepada Tuhan hikmat yang Tuhan boleh berikan kepadanya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mencermati situasi dan keadaan pada saat ini, di samping kita merayakan atau memperingati kelahiran Yesus Kristus, banyak hal yang Tuhan boleh lihat yang sedang dihadapi oleh saudara dan saya. Tentu hal ini tidak akan menyurutkan iman percaya kita kepada Tuhan di dalam masalah-masalah hidup yang kita boleh rasakan, yang Tuhan izinkan boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Natal Yesus Kristus pada saat ini, banyak masalah hidup yang kita boleh alami di tengah-tengah kehidupan kita. Masalah dalam keluarga, masalah dalam pribadi, tentu yang kita akan persiapkan itu adalah masalah yang bersifat akhir, karena mempersiapkan tamu untuk mau berkunjung pada tanggal 25. Itu bukan hanya berkat lahiriah, tetapi berkat rohani juga boleh mengalir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kalau saudara-saudara, hal ini kita pikir gampang saja kita akan melaksanakan. Tetapi tanpa kita menghadirkan Tuhan di dalamnya, tanpa orang berserah kepada Tuhan, tanpa kita meminta kepada Tuhan, mustahil semua itu tidak akan dapat menjadi usaha. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih di dalam Yesus Kristus, lewat kasih Tuhan yang begitu banyak di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, hadirkanlah Tuhan di segi setiap saat dan kehidupan. Karena saudara-saudara, kita melihat di dalam hidup ini gampang sekali kita untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi. Tetapi kalau kita melihat ke belakang bahwa sudah luluskan kita di hadapan Tuhan, kadang-kadang kita sendiri kita menyatakan bahwa kita masih melihat ke kiri dan ke kanan, bengkok kiri, bengkok kanan. Nah, itu sebenarnya di dalam satu kesaksian hidup kita. Mari kita luruskan itu agar supaya benar-benar kehidupan kita dari Januari sampai masuk pada Desember ini akan menyaksikan kasih Tuhan yang begitu mulia di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Saudara, itu yang seringkali boleh kita tunjukkan di dalam aksi kehidupan kita. Nah, marilah kita sadar bahwa apa yang kita perbuat di tengah-tengah keluarga kita, mungkin pada saat itu antara kakak beradik, antara tetangga, tidak ada tegur sapa. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan kita menghadapi Natal Yesus Kristus ini, damai di hati boleh kita tunjukkan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita,
dimanapun Tuhan boleh tempatkan kita untuk menyaksikan kasih Tuhan itu, agar supaya benar-benar hidup kita diberkati, hidup kita diberikan hal-hal yang terbaik oleh Tuhan Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Jangan kita menunjukkan bahwa kita ini mempunyai suatu kemampuan yang begitu hebat, tetapi kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan bahwa Allah sendiri memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Satu contoh, sebenarnya hidup ini kalau Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, itu adalah satu berkat yang mulia. Bayangkan saudara-saudara, di rumah sakit Kando ada sekitar 300 sampai 400 orang yang saat ini cuci darah. 300. Jadi di belakang dan di depan itu full dengan mereka dengan hemodialisa yang dikenal dengan cuci darah. Bayangkan saja kalau kita saat ini, kalau tidak berada di tempat ini kemudian di rumah sakit atau di kursi roda, atau saudara sudah terbaring di tempat tidur dengan tidak berdaya. Nah itu saudara-saudara, satu berkat yang terindah yang Tuhan boleh berikan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Apalagi di 2 tahun terakhir ini, banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan karena kena dengan COVID-19. Kalau kita lihat, virus yang paling ganas itu adalah virus Delta. Sebelum virus Delta juga masih ada virus yang sangat menakutkan itu. Tetapi lewat itu, ada virus Omicron ini ya mungkin tidak seganas virusnya. Teman saya, ada beberapa tim kesehatan, kebetulan saya orang kesehatan, dipanggil oleh Tuhan, ada beberapa dokter spesialis, dokter umum, bahkan spesialis jantung dipanggil oleh Tuhan karena kena dengan COVID-19. Bahkan kita minta kepada Tuhan, di tanggal 25 ini Tuhan boleh berikan lagi kita untuk hidup. Kita boleh merayakan kasih Tuhan melalui kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Orang tidak tahu ke depan di 2023 ini akan terjadi apa buat kita secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kita. Ada yang akan sebetulnya kalau Tuhan izinkan sebetulnya, tetapi ya duluan Tuhan sudah panggil. Tetapi kita menyadari bahwa kasih Tuhan, kekhawatiran yang kita lakukan pada saat ini, yang sebetulnya itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, pribadi kita dan keluarga kita. Tetapi kita mohon kepada Tuhan, mampukanlah saya untuk menghadapi kekhawatiran itu. Kekhawatiran ini karena bisa berimbas pada, kalau Tuhan tidak bisa tahan, kita akan nanti berhadapan dengan sesuatu. Tentu hal ini sangat menyulitkan dan menyakitkan. Tempatnya adalah di Kalasesa, dulunya ada di Saria. Keuangan di tahun 2023 ini tidak akan sama dengan apa yang diprediksi oleh ekonomi yang lain. Nah itu juga menjadi sesuatu kekhawatiran. Imbasnya yang orang lihat saat ini, susahnya lapangan kerja. Banyak orang boleh lihat imbasnya pada saat ini, susahnya lapangan kerja. Coba orang lihat anak-anak kita untuk mencari pekerjaan saja agak sulit saat ini. Katakan di tengah-tengah kehidupan itu, saya kira sama dengan apa yang dirasakan oleh pendeta Melki saat ini. Dengan visi pembangunan yang ada ini, tentu menjadi satu pergumulan. Dan perlu saya sampaikan bahwa hamba-hamba Tuhan yang lain juga menggumuli agar supaya sudah ada bangunan tempat ibadah yang representatif. Sadarlah orang bahwa kita ini dalam manusia yang membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, asalkan kita benar-benar menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, selalu dituntut dimanapun Tuhan boleh tempatkan kita untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, karena Tuhan yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita boleh sampaikan itu di tengah-tengah keluarga kita, maupun di mana Tuhan boleh hadirkan kita untuk menyaksikan kebesaran Tuhan yang begitu hebat. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, seperti pada mulanya saya sampaikan,
sampaikan. Memang cukup sulit untuk kita menghadapi hidup yang saat ini. Yang benar-benar kalau kita lihat secara kasat mata boleh dikata bahwa menyulitkan, menimbulkan kekhawatiran yang begitu hebat. Tetapi ingatlah kita sebagai pengiring Yesus Kristus, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menghadirkan kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita. Asal benar-benar kita menyerahkan hidup ini di dalam tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kita, yang selalu support hidup kita, dan selalu kita andalkan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, tengah-tengah hidup di semasa Tuhan masih memakai kehidupan ini untuk berjalan. Amin. Menyertai kita
dan segala isinya. Dengan berakhirnya ibadah perayaan Natal ini, kita senado kami cukup bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan kami semua yang ada diberkati oleh Allah. Kami pun akan pulang berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, memberkati semua hamba-hamba pelayan-pelayan dengan bagian dan budaya. Semua yang hadir biarlah Tuhan yang memberkati. Percaya Tuhan dan juga kebenaran firman-Mu. Berkat shalom menyertai kami. Oleh karena itu kepada kalian, siapkanlah hati, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah itu berkat Tuhan. Kasih sayang, kemurahan dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus tiada taranya, dan dengan perasaan kuat kuasa dari Tuhan akan turun dari bagian kita semua mulai hari ini biar dan kepada Natal. Tuhan datang pada kali yang kedua yang kita mulai bersama-sama. Haleluya. Terus pada selesai.